Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabar kalian? Kakak harap semoga kalian semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang materi IPS. Sebelum itu, izinkan kakak memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kani Syifa Zahra. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran IPS-nya, supaya kalian gak ngantuk, gak boring, dan rileks, kita sinam aja dulu yuk. Pertama, siapkan kedua telunjuk kalian. Lalu simpan di sini. Nah, putar, 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 sampai kalian merasa tenang. Kalau misalnya kalian udah tenang, simpan. Nah, dua telunjuk kalian simpan di pipi kalian. Tarik, tarik, tarik sampai kalian tenang. Kalau udah, simpan 3 jari kalian dan tersenyum. Nah, bagus ya, kakak udah lihat nih senyum-senyum kalian. Oke, karena tadi kita udah senam wajah dan kita semuanya udah rileks dan senyum, bahagia ya tentunya. Kita akan masuk ke pembahasannya ya adik-adik. Nah, sebelum itu, apa sih bencana alam itu? Mungkin kalian sering ya ngelihat bapak kalian, ibu kalian melihat berita itu tentang bencana alam. Nah, apalagi sekarang kita lagi sering ya, Indonesia sedang berduka, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali bencana alam yang menimpa Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih bencana alam itu? Oke, biar kakak jelaskan ya. Jadi, bencana alam itu adalah sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti hujan, angin, gerakan tanah, gelombang laut, dan gempa bumi. Tetapi walaupun menyebabkan penderitaan, bukan berarti kita harus membencinya ya. Tetapi kita harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lalu, bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang bencana alam, Kak? Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa ketika air yang turun dari langit, yaitu hujan, turun dengan sangat derasnya dan sangat banyak, sehingga saluran air seperti selokan, sungai, kanal tidak bisa menampung lagi air tersebut. Jadi ketika air itu meluap dari saluran ke daratan, itu disebut banjir. Nah, banjir juga ada nama lainnya, yaitu air bah. Kenapa sih banjir bisa terjadi? Ada 2 penyebabnya ya. Yang pertama, karena memang curah hujan yang sangat tinggi. Misalnya seperti kemarin-kemarin, kita sering mendapati hujan yang turun terus-menerus tanpa ada hentinya. Nah, lalu sebab yang kedua adalah sebab dari manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga menutupi saluran-saluran yang harusnya mengalirkan air dengan sampah. Nah, jadi buat adik-adik jangan lupa buang sampah ke tempatnya ya. Nah, lalu ada cara mengatasi banjir. Nah, seperti yang tadi kakak katakan, bahwa kita selain membuang sampah pada tempatnya, ada satu cara lagi untuk mengurangi banjir, seperti menanam pohon. Nah, pohon itu bisa menyerap air yang berlebih dan disimpan di akarnya. Lalu yang kedua adalah tanah longsor. Tanah longsor biasa terjadi di daerah-daerah pegunungan yang memiliki permukaan yang tidak rata ya. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, biasanya tanah longsor terjadi ketika tanah dari permukaan yang lebih tinggi meluncur turun ke permukaan yang lebih rendah. Nah, peristiwa itu terjadi sangat cepat ya dan sangat berbahaya bagi orang yang tinggal di atasnya maupun di bawahnya. Nah, penyebab tanah longsor terjadi yang pertama adalah karena erosi tanah atau tanah yang terkikis. Jadi tanah tersebut karena tidak ada
tanaman yang ditanaminya, jadi akar-akar tersebut tidak ada yang menahan tanah tersebut, jadi longsor. Lalu yang kedua adalah adanya beban berlebih. Jadi misalnya di atas tanah ini terlalu banyak rumah yang ditinggali oleh warga. Jadi tanah ini tidak kuat menahan beban tersebut, lalu longsor. Lalu yang ketiga, karena cuaca yang hujan terus-menerus, jadi tanah tersebut dikikis oleh air yang banyak, jadi karena tidak kuat lagi, lalu longsor tanah tersebut. Yang keempat, karena adanya gempa. Nah, yang keempat adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang mengeluarkan gas, bebatuan, lahar dari perut bumi ke luar dari gunung tersebut. Kenapa gunung meletus bisa terjadi? Karena di dalam gunung itu terjadi tekanan yang membuat gunung tersebut mengeluarkan material atau bahan-bahan tersebut tadi. Nah, adik-adik semua harus tetap waspada ya. Coba tanyakan kepada orang tua kalian, apakah di daerah rumah kalian ada gunung berapi aktif? Nah yang selanjutnya, manfaat dari gunung meletus ya. Walaupun memang terlihat sangat banyak merugikan bagi manusia, gunung meletus itu ada juga manfaatnya. Dari material bahan-bahan yang dikeluarkan dari gunung meletus tersebut bisa menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bisa ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan. Nah, yang selanjutnya adalah gempa bumi. Kalian mungkin udah tahu ya apa itu gempa bumi. Mungkin kalian udah dengar beberapa kali. Jadi, gempa bumi adalah ketika bumi kita bergerak. Takut dong ya. Nah, ketika bumi kita bergerak itu kita panik ya sebagai manusia yang tinggal di atasnya, karena kita mungkin tertimpa oleh pohon, oleh rumah, oleh bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Nah, Kak, sebenarnya apa sih penyebab gempa bumi itu? Nah, Kakak jelasin ya. Gempa bumi terdiri dari ada beberapa macam kategori yang dibedakan dari sebabnya. Nah, yang pertama itu adalah gempa tektonik. Adik-adik tahu dong ya, kalau misalnya bumi kita yang kita tinggali itu berbentuk bulat. Nah, si bulatan ini terdiri dari berbagai macam lapisan. Nah, lapisannya itu tidak satu seperti ini. Tidak, tapi seperti ini. Jadi, saling menempel. Nah, dari tempelan ini, jika ada salah satu lempeng atau kedua lempeng bergerak, maka akan terjadi getaran bagi orang yang tinggal di atasnya. Lalu yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi karena apabila ada gunung yang sedang meletus mengeluarkan magma, lahar, awan panas yang menyebabkan daerah di sekitarnya menjadi bergerak selain itu ada juga gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi apabila ada gua yang sedang runtuh dan menyebabkan getaran bagi tanah. Lalu yang keempat adalah apabila ada benda yang dari langit, dari luar angkasa masuk ke bumi. Nah, si pecahannya itu apabila mengenai bumi maka akan terjadi gempa juga. Nah, oke adik-adik, yang terakhir ada tsunami. Ada yang tahu gak nih tsunami apa? Nah, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya, biar kakak jelaskan. Tsunami itu terjadi ketika gelombang laut atau ombak laut yang tinggi dan menghempas ke daerah pemukiman yang ada di pantai sana. Nah, penyebab tsunami itu ada 3 macam ya adik-adik. Yang pertama itu ketika gempa bumi yang terjadi di lautan. Nah, gempa itu menyebabkan kan getaran ya. Nah, getaran itu menyebabkan ombak yang begitu tinggi sekali dan menghempas ke pantai. Lalu yang kedua adalah karena adanya longsor yang ada di
dalam lautan. Nah, kalian pasti pernah nonton SpongeBob dong ya. Kalian pernah lihat yang plankton itu masuk ke dalam yang ngarai gitu. Nah, nanti kakak, nah yang ngarai gitu, yang gitu. Nah, itu terjadi ketika si ngarai itu menjadi satu. Nah, yang asalnya seperti ini, yang asalnya ada celah, menjadi satu. Nah, menjadikan si air yang di ngarai ini menjadi mengempas ke pantai. Lalu yang ketiga adalah adanya gunung meletus yang ada di bawah laut. Nah, seperti yang tadi, kalau gunung meletus itu juga menyebabkan gempa. Nah, gempa itu juga menyebabkan adanya tsunami yang menyebabkan air yang meluap ke pantai. Nah, seperti itu adik-adik. Kalian sudah paham kan? Ada berbagai macam bencana yang ada di Indonesia khususnya. Nah, itu beberapa bencana yang terjadi di Indonesia ya. Oke, supaya kalian juga bisa lebih paham mengenai bencana alam ini, kakak punya satu lagu nih. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Dia datang kapan saja, dimanapun kamu berada. Dia datang kapan saja, siapapun dapat terkena. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai, yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai, itulah bencana yang ada di sekitar kita. Hey, 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 tapi kita bisa kurangi resikonya. Dan bagaimana caranya? Nah, jika dia datang, pastikan tetap tenang. Pelajari gejala, hindari bahayanya. Pelajari gejala, hindari bahayanya. Kuasai caranya sambil jangan lupa berdoa. Sambil jangan lupa berdoa. Yeay. Nah, gimana adik-adik? Apa kalian sudah lebih paham mengenai bencana alam ini? Nah, kakak harap semoga video ini sedikit membantu kalian ya mengenai pelajaran memahami bencana alam. Nah, karena waktu kita sedikit, videonya juga berdurasi, jadi kakak harus mengakhiri video ini sampai di sini ya. Terima kasih bagi kalian sudah menyimak sampai sini. Kakak sangat menghargai kalau misalnya kalian mau memencet like dan komen dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.